Kalau lu mau dihargai ya kerjalah. Rizky Febian akhirnya memberikan perlawanan kepada Teddy Pardiana, mantan ayah sambung alias suami mendiang ibunya. Buntut Pengadilan Tinggi Agama Bandung kabulkan permohonan Teddy jadi ahli waris mendiang Lina Zubaida. Iki secara resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 31 Juli 2026 lalu, atau hanya 4 hari sebelum putusan Pengadilan Tinggi Bandung mempunyai kekuatan hukum tetap pada 4 Agustus 2026. Dengan kasasi ini, Iki berarti siap perang lagi dengan Teddy di tingkat yang lebih tinggi. Iki sepertinya tidak ikhlas, tidak legowo membiarkan Teddy ikut menikmati harta warisan mendiang mamanya. Apalagi Iki nyata-nyata pernah membuktikan tindak penggelapan Teddy atas aset-aset mendiang mamanya di tahun 2023 silam. Hingga Teddy divonis 1 tahun 3 bulan penjara. Kita tuh bukan tidak ingin mempermasalahkan atau mungkin terkesan anteng-anteng aja, enggak. Tapi kita juga kan patut mempertanyakan kalau memang mau berbagi warisan dan yang lainnya tuh kita juga harus tahu aset-asetnya tuh mana saja. Bukan semata-mata datang terus pengen dibagi semuanya, itu juga kan nggak baik. Bahwa konteks kami mengajukan itu kan hanya penetapan ahli waris, bukan ke objek waris gitu kan. Jadi Kang Teddy tidak pernah mengungkit masalah warisan, apalagi warisan dari Kang Sule, tidak ada gitu kan. Santai dan memen mau warisan gitu. Laki-laki itu lahir kerja mati udah. Kalau lu mau dihargai ya kerjalah. Kasus perebutan harta warisan mendiang Lina Zubaida, mantan istri komedian Sule, antara Rizky Febian dan mantan ayah sambungnya Teddy Pardiana, diprediksi akan memasuki babak baru yang makin alot dan panas. Menang di tingkat pengadilan agama, namun kalah di tingkat pengadilan tinggi. Rizky Febian siap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebelum tenggat waktu 4 Agustus 2026. Tunggu aja, aku udah diskusi sama kuasa hukum aku perihal itu. Aku sedang mencari solusi yang terbaiknya seperti apa. Jangan dorong. Jadi tetap ada komunikasi. Ya, jadi kalau tanggal 4 Agustus ya tidak mengajukan kasasi, berarti kan perkaranya ingkrah tuh. Tapi kalau mengajukan upaya hukum kasasi, ya pasti akan berproses lagi, kurang lebih 1 tahun lah Mbak tuntutannya. Rizky Febian memang harus bergerak cepat dan segera mengajukan kasasi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, Rizky dan adik-adiknya harus siap berbagi harta warisan dengan adik sambungnya, Bintang, dan juga mantan ayah sambungnya, Teddy. Tapi kita juga kan patut mempertanyakan kalau memang mau berbagi warisan dan yang lainnya tuh kita juga harus tahu aset-asetnya tuh mana saja, dari mana aja, di mana aja, mana yang punya saya, mana yang memang udah dijadikan hak waris kepada adik-adik saya. Itu kan penting ya, bukan semata-mata datang terus pengen dibagi semuanya, itu juga kan nggak baik gitu. Jadi Pengadilan Tinggi Agama Bandung akhirnya menolak eksepsi dari termohon atau terbanding. Nah, kemudian memeriksa ke pokok perkara. Berdasarkan pokok perkara dan alat bukti dan saksi yang kami ajukan, bahwa telah cukup bukti bahwa Kang Teddy dan Bintang berhak menjadi ahli waris dari Lina. Bahwa konteks kami mengajukan itu kan hanya penetapan ahli waris, bukan ke objek waris, gitu. Tidak ada gitu kan. Tuh, ya udah nggak usah ngurusin dulu ahli waris. Urus aja anak sampai gede. Toh nanti di pengadilan kalau misalkan ada bagiannya kita kasih, tapi tidak sekarang gitu loh. Karena kasihan Bintangnya tidak akan menikmati itu. Mau ngambil apa lagi? Istri orang udah diambil. Sekarang mau ngambil istri harta orang lagi. Di mana harga dirinya? Kalau memang dia ada upaya hukum, ya istilahnya tetap bahwa Kang Teddy dan Bintang sebagai ahli waris.
itu nggak ada kerjaan kali dia mungkin. Konflik rebutan harta warisan mendiang Lina Zubaida kembali memanas. Komedian Sule dan keluarga kembali diusik dengan putusan mengejutkan. Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengeluarkan keputusan yang cukup bikin Rizky Febian dan adik-adiknya gusar. Bagaimana tidak, Teddy Pardiana yang dinyatakan tak mendapat warisan dari harta mendiang Lina di tingkat pengadilan agama justru kini bisa bertepuk dada karena ia dan anaknya Bintang diputus jadi pewaris sah harta mendiang Lina di tingkat banding. Dan yang mengejutkan, putusan banding itu terjadi 21 Juli, tepat 1 hari jelang Sule ditinggal menikah mantan istri Natalie Holscher. Akankah Sule dan keluarga melawan melalui kasasi? Optimis ya, mudah-mudahan tingkat kasasi pun kalau memang dia ada upaya hukum, ya istilahnya tetap bahwa Kang Teddy dan Bintang sebagai ahli waris. Ya, kita tetap harus mengikuti hukum yang berada ya Pak ya. Jadi kita juga nanti semuanya dikembalikan lagi ke persidangan nanti. Penetapan Teddy Pardiana sebagai pewaris sah harta mendiang Lina Zubaida jelas-jelas melukai komedian Sule. Pasalnya jauh sebelum keputusan itu keluar, Sule buka-bukaan dari mana harta mendiang Lina didapat. Bahkan Sule dan sang putra sulung kompak menyentil Teddy Pardiana berusaha numpang hidup dari harta peninggalan mendiang Lina Zubaida. Nggak ada kerjaan kali dia mungkin. Dia juga harus ingat perjalanannya gitu loh. Ketika dia hidup dengan almarhumah itu perjalanannya kan dulu masih bareng sama saya almarhumah. Kan gitu, masa kita harus beberkan semua. Itu kan tentang aib gitu loh. Itu tentang aib, saya tidak mau sebetulnya. Karena kemarin mungkin ada persidangan dan yang lain-lain gitu, terjadinya pernikahan itu karena apa gitu. Ya mungkin worry sebagai orang tua, haknya mungkin apakah ada atau enggak gitu aja sih. Saya mau berusaha untuk bijaksana aja. Kang Teddy pada saat almarhum meninggal dunia, kalau nggak salah ya 40 hari atau berapa hari, nggak tahu lah saya juga informasinya, kalau Kang Teddy itu menyerahkan semua aset warisan kepada putri. Kemenangan Teddy Pardiana di tingkat banding menjadi pukulan buat Sule. Dan dipastikan, konflik rebutan harta warisan Lina kembali mendidih panas. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.